Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit pengulangan ya. Wakun lan ono wakun fima bainahum sami'an lihaqihim. Asamma am batilihim natuqon bimahasinihim somutan an masawihim. Mas Razi. Nih. Maksudnya nasihat dari Imam Ghazali, kalau kita banyak kenalan, kita itu harus banyak mendengar. Harus banyak mendengar tentang kebenaran-kebenaran atau tentang kebaikan-kebaikan yang kita peroleh ya dari yang kita dengar dari kenalan-kenalan kita itu. Dan kita harus diam 1000 bahasa dan jangan sampai menjadi pendengar kebatilan-kebatilan mereka. Intinya ketika mereka itu bicaranya benar, kita lebih baik menjadi pendengar ya, pendengar setia. Ketika mereka itu melakukan kebatilan-kebatilan yang diomongkan itu kok kurang baik atau tidak cocok dengan syariat, maka lebih baik kita tidak mendengarkan. Permisi ya, amit sewu aku tak ngalih itu ya. Kemudian kita harus banyak berbicara tentang kebaikan-kebaikan mereka. Dan untuk keburukan-keburukan mereka yang kita tahu, kita diam 1000 bahasa. Lebih baik memang seperti itu ya. Karena apa? Kita itu harus membiasakan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif yang kita dengar adalah hal-hal yang baik. Itu harus dibiasakan. Kalau kita sering mendengarkan hal-hal yang buruk, kan nggak ada untungnya sebenarnya. Hal-hal yang buruk itu nggak ada untungnya. Yang menguntungkan itu satu hal buruk itu ya, yaitu misalkan si Fulan kalau bayar hutang sulit. Nah, itu harus kita dengar ya. Karena apa? Kan nanti supaya kita terhindar ya dari keburukannya itu, kita terhindar ya. Jadi untuk orang-orang yang kita kenal, kita jangan mendengarkan hal-hal buruk dari mereka. Terus andaikan kita tahu kebaikan mereka, itulah yang kita bicarakan. Itulah yang kita bicarakan, yang kita viralkan. Dan andaikan kita mengetahui keburukan mereka, maka kita jangan komentar apapun. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak suka membicarakan hal-hal yang tidak baik. Andaikan itu wajib disampaikan, misalkan berkenaan dengan ilmu, maka tidak akan pernah diulang. Satu kali saja. Ya. Seperti hadis tentang innamal a'malu binniyat. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Karena kata-kata ilallahi wa rasulihi itu adalah sesuatu yang positif. Ya. Allah dan Rasul ya. Maka diulangi lagi oleh Rasulullah. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ya. Lid dunya asobaha awim ro'atin yang kihuha lid dunya yusibuha awim ro'atin yang kihuha fahijratuhu ilama hajaro ilaih. Ketika hijrahnya sahabat
Ini dawuh Rasulullah ya, au kama qol ya, atau seperti yang beliau ucapkan ya, seperti yang beliau sabdakan persisnya ya. Siapa yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya, jadi niat hijrah ketika berangkat ke Madinah meninggalkan kampung halaman Makkatul Mukarramah ya. Hijrahnya memang tujuannya untuk mendapatkan ridho dan Allah dari Allah dan Rasulnya. Kemudian diulangi lagi oleh Rasulullah kata-kata ilallahi wa rasuli. Nah yang kedua ini kan tabu, sesuatu yang tidak baik ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha ya. Au kama qol. Untuk urusan dunia, wah kalau saya di Mekah ini kerja kayaknya seret. Masa depan ya, kayaknya suram ya, tidak begitu cerah. Saya tetap gini-gini aja kalau ada di Mekah jadi orang miskin ya. Lebih baik pindah ke Madinah, siapa tahu di sana ekonomi lebih lumayan. Nah, niat hijrahnya karena itu. Atau niat hijrahnya karena cewek. Imro'atin yang kihuha. Wah, di sana itu ada cewek yang aduhai ya. Cewek yang bohai, semelohai ya. Nah, namanya cewek ini ya. Nanti saya ke sana, siapa tahu jodoh. Nah, ini bahasa lidunya awi imro'atin itu tidak disebutkan lagi oleh Rasulullah. Nggak disebutkan lagi, jadi apa? Langsung ilama hajaro ilai. Ya hijrahnya ya ke situ. Ya, pakai apa? Pakai ilama hajaro, pakai isim mausul ya. Nah, pakai kata pinjaman ya. Nah, enggak pakai bahasa aslinya yang tadi itu. Jadi intinya biasakan selalu mendengarkan yang baik dan berkata yang baik. Karena berkata yang baik dan mendengarkan yang baik itu mempengaruhi jiwa. Mempengaruhi jiwa supaya kita itu nanti biasa berbuat baik. Tapi kalau banyak mendengarkan hal-hal yang buruk atau berkata sesuatu yang buruk, nanti imbasnya dia itu nanti akan sering berkata ya, nggak sengaja, nggak terasa, nanti kata-katanya itu buruk terus gitu. Makanya dulu itu kan di Indonesia ini kalau ada berita-berita kan pakai sensor ya, dulu itu. Nah, zaman Orde Baru itu kan kebebasan pers itu kan dibatasi. Kebebasan media, pemberitaan apapun itu dibatasi, jangan sampai ada pemberitaan yang tidak santun. Kalau setelah jatuhnya Orde Baru, ini akan kebablasan. Sampai DPR tarung ya, naik meja di syuting dikabarkan. Nah itu kan apa ya? Apa untungnya itu loh? Curut. Apa untungnya? Itu kan aib sebenarnya. Itu aib menjatuhkan martabat bangsa sendiri sebenarnya. Pemberitaan yang tidak santun. Jadi kalau ada pemberitaan yang diberitakan itu ya yang santun. Andai kan memang harus diberitakan, ya kira-kira nggak usah ditampilkan video visualnya itu nggak usah. Misalkan anggota DPR DPR RI kisru ribut gara-gara rapat undang-undang ini, undang-undang itu. Ya cukup ya. DPR RI sekarang ini sedang menggodok rencana undang-undang untuk masalah ini, masalah itu ya. Di situ ada perdebatan yang alot, ya segitu saja. Nggak usah dikabarkan berantemnya itu nggak usah. Nah, sampai diperlihatkan berantemnya, Masya Allah. Itu kan ya, kita itu akhirnya terbiasa mendengarkan berita-berita buruk. Nanti ya,
lek cara Jawa itu ketutup ya. Nanti akan apa ya, lata kita itu akan biasa mencari berita buruk, jadinya seperti itu. Nah ini untuk kawan-kawan ya, kawan-kawan kita kalau kita tahu kebaikannya itu disebutkan nggak usah mencari-cari keburukan. Kalau memang tahu keburukannya nggak usah disebarkan. Nah, bahkan untuk urusan perzinahan itu yang paling apa ya, yang paling tabu kan itu. Rasulullah itu memberikan kebebasan sebenarnya. Ada sahabat namanya sahabat Ma'iz. Ketika beliau itu melakukan perzinahan, zina muhson ya. Kan itu resikonya kan hukuman mati, dilempari batu sampai mati. Yang dipikirkan oleh sahabat Ma'iz ini, saya lebih baik dihukum sekarang daripada dihukum di akhirat. Mengaku kepada Rasulullah. Tapi nggak langsung divonis. Ya sudah, silakan dihukum mati. Nggak langsung begitu, silakan dirojam. Nggak. Ya. Tapi Rasulullah itu masih memberikan apa ya? Masih memberikan itu loh, penawaran. Kamu ngaku zina, masa sih? Mungkin cuma cium-ciuman saja atau cuma senggol-senggolan saja sampai 3 kali. Mengakunya sampai 3 kali baru divonis. Karena apa? Untuk urusan tabu seperti ini sebaiknya jangan viral. Ya, jangan diviralkan. Ya itu nanti mempengaruhi orang ya. Zina muhson. Orang-orang yang aslinya itu tidak ada kepikiran perzinahan bisa jadi nanti terbayang-bayang. Oh, apa zina? Kok bisa ya? Itu kan istrinya sudah cantik. Kok bisa seperti ini ya? Nantinya apa pemirsa itu nanti, wah, mungkin perselingkuhan itu indah. Wah, mulai gawat. Parah ini kalau sudah kayak gini. Jadi ya pernah ada orang ya, ada orang itu ngomong ke saya, wah di sini ini yang paling mesakat itu saya, yang paling bengal itu saya di sini. Semua orang sudah tahu kenakalan saya. Saya stop, nggak usah cerita sampai nakal, nggak usah ya. Saya cuma pingin dengar sampai ini orang baik, ya gitu kan. Kan nggak ada untungnya sebenarnya kita mengetahui apa, mengetahui keburukan itu. Nah, kita tahu keburukan orang lain, ya, buat apa? Dapat pahala enggak? Ya. Kalau kita mendengarkan kebaikan, kan kita bisa meniru kan itu. Wahdhar mukhalatata mutafaqihatiz zaman. La siyamal mustaghilina bil khilafi wal jidali wahdhar minhum. Fa innahum yatarabbasuna bika lihasadihim raibal manun wa yaqda'una 'alaika bidhunun. Wahdhar, hati-hati, nasihat Imam Ghazali ya. Hati-hati kalau apa, kalau berkumpul ya dengan orang-orang ahli fikih di zaman sekarang, apalagi ahli fikih yang sibuk dalam urusan khilaf, yang selalu mempelajari perkhilafan ulama ya, dan selalu menekuni perdebatan. Hati-hati betul dari mereka ya. Sampai diingatkan 2 kali ya. Karena mereka itu selalu menunggu waktu ya. Selalu menunggu waktu untuk menyerang. Bagaimana cara menjatuhkan ya. Ini kan kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim,
perdebatan atau al-mujadalah itu min asyratis sa'ah, ya, termasuk syarat-syaratnya kiamatnya, dan termasuk apa, pertanda banyaknya ulama-ulama yang sudah menghilang. Jadi hati-hati betul masalah debat itu. Ini berarti orang yang suka perdebatan itu mempelajari ilmu bukan untuk pengamalan. Mempelajari ilmu bukan untuk mencapai ridho Allah, tapi untuk kelihatan wah gitu ya. Banyak kalau zaman sekarang ini. Jadi tidak semua kiai bisa dijadikan panutan. Kiai yang bisa dijadikan panutan kalau kiai NU ya, yang paling utama kita harus mempelajari bagaimana sirohnya atau perjalanan Yai Hasyim Asy'ari. Tulis lurus, beliau itu lurus orangnya, nggak macem-macem, atau bahasanya nggak neko-neko itu ya, Yai Hasyim Asy'ari itu. Dan orang-orang yang berfaham sama dengan Yai Hasyim Asy'ari itu yang bisa kita ikuti ya. Kalau yang neko-neko, aduh, lebih baik jangan. Ya meskipun kita tidak bisa kita tidak memvonis si anu ini salah, si anu ini, tapi paling tidak itu kita menjaga diri, kita mawas diri. Kalau ada yang neko-neko nggak usah diikuti. Khawatirnya apa? Yang jelas salah kita. Kalau si anu atau si fulan neko-nekonya seperti ini, mungkin ya ada alasannya, mungkin dia tahu ya. Mungkin dia itu punya trik untuk cara berdakwah atau cara seperti ini. Tapi ya kita mengikuti yang jelas saja itu loh. Di video sebelumnya kan kita itu hati-hati, jangan asal mengikuti Gus Dur gitu loh. Di video sebelumnya ya, entah dapat berapa bulan yang lalu ya. Karena Gus Dur itu punya pemikiran, punya cara yang nggak sama dengan kita itu. Kalau kita ngikutin, nanti kita yang keliru, Gus Durnya enggak gitu. Terus banyak lagi tokoh-tokoh seperti itu memang ya, termasuk tokoh-tokoh yang mengatakan ya, dulu itu ada pemikiran itu yang dilontarkan oleh salah satu tokoh ya, yang mengaku NU, bahwa haji itu tidak harus di Asyhuril Hurum ya. Haji itu tidak harus Syawal dan Dzulhijjah. Bulan Maulid boleh katanya. Katanya seperti itu katanya ya. Ini ada tokoh-tokoh yang seperti itu ya. Lah coba wis. Kalau ada orang yang bilang kayak gitu, silahkan Pak jenengan ya. Berangkat haji, silahkan ke Padang Arafah selain 9 Dzulhijjah. Silahkan ke bulan Maulid. Ayo, silahkan ke sana. Bawa jamaah sekalian. Biar apa? Biar ditangkap polisi. Soalnya tempat itu sepi. Kalau ada orang wukuf di situ di selain bulan haji, itu ya pasti ditangkap polisi. Ngapain di sini? Ini aliran model apa ini ya? Ada yang seperti itu ya. Dan juga Masya Allah ya, ada yang biasa keluar masuk gereja. Nggak usah ditiru itu ya. Gus Dur masuk gereja. Jangan ditiru. Ada lagi si fulan ya, kiai ini, kiai itu ya, masuk gereja. Jangan ditiru. Guru saya, Mbah Maimun Zubair, nggak mau masuk gereja. Ketika ada orang tanya, ini salah satu ada yang cerita ya. Salah satu kawan ada yang cerita, kenapa Yai kok jenengan nggak pernah masuk ke tempat ibadah umat lain? Jawabannya Mbah Maimun itu,
nggarai gak duwe keturunan alim katanya ya. Menyebabkan tidak punya keturunan alim. Itu kalau masuk ke tempat ibadah umat lain. Kalau ada yang gembar-gembor toleransi, toleransi seperti ikut-ikutan mengucapkan selamat pada perayaan hari raya umat lain. Kita nggak usah ikut-ikut. Apakah Yai Hashim dulu seperti itu? Enggak sama sekali. Enggak ada ceritanya ya Hashim itu mengucapkan selamat hari raya ini, hari raya itu, enggak ada ceritanya. Beliau pendiri NU yang benar-benar lurus. Waliullah ya, waliyun min auliyaillah itu beliau. Kita tiru beliau sudah. Ya. Kalau yang sekarang-sekarang ini harus hati-hati ya. Ya bukan saya menjelek-jelekan si fulan enggak ya. Tapi lebih baik kita harus bijak dalam memilih dan memilah. Supaya apa? Supaya agama kita itu aman gitu loh. Aman, nggak sampai macam-macam. Saya pernah ya dapat SMS ya sebelum ada WA dulu. Bahwa ada seorang ustadz ya hafal Quran. Kami sekeluarga mengucapkan selamat hari lu. Langsung marah saya. Astagfirullahaladzim, ini haram. Lah kenapa? Lah sampean mengucapkan selamat berarti ridho. Ridho dengan kekufuran mereka ya. Loh ini kan kita itu mengatakan hari ini adalah hari kelahiran dari Nabi Isa. Loh, coba dilihat sejarahnya. Nabi Isa itu lahirnya apakah 25 Desember? Kita harus cari tahu. Apakah benar-benar 25 Desember kelahiran Nabi Isa? Kan ya nggak ada riwayat juga. Tapi yang jelas tanggal itu ya, kan untuk upacara atau untuk perayaan sesuatu yang tidak sama akidahnya dengan kita. Nah kan gitu. Kita nggak usah ikut-ikut. Jangan berdalih toleransi. Kalau ikut-ikut apalagi sampai masuk ke gereja, apalagi sampai ikut bernyanyi, sampai ada yang sorbanan itu di dalamnya. Kemudian sholawatan kolaborasi sholawatan dengan kidung gereja ya. Sholawatullah alaihi kayak gitu. Itu bukan toleransi namanya, toloransi. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya biarin ya kalau ada kiai-kiai yang fahamnya memang seperti itu ya. Ya sudah, kita mengikuti yang sudah ada saja. Kita mengikuti yang salaf. As-salaf qudwatuna ya. Jadi ulama salaf itu panutan kita. Mulai dari Imam Syafi'i sampai Imam Samudra nggak ada yang pernah kayak gitu ya, nggak ada yang kelakuannya kayak gitu itu nggak ada ya. Biarin wis mereka ya. Kan sekarang itu ahli fikih bahaya juga sekarang ya. Ahli fikih itu kadang-kadang suka mencari celah gitu ya. Mencari khilah. Ini bahaya juga. Makanya ada salah satu makalah ya. Man tafaqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa yang belajar fikih tanpa belajar tasawuf, maka dia itu jadi orang fasik. Kenapa? Ya fikihnya itu nanti ya tanpa didasari tasawuf. Tasawuf ini kan ilmu tentang diri kita, bagaimana kita takut kepada Allah ya. Manajemen badan kita sendiri kalau tasawuf itu. Nah, bagaimana kita itu menimbulkan rasa khauf kepada Allah, khosyah kepada Allah itu bahasanya kan di
tasawuf. Lah terus kita belajar fikih tanpa belajar itu, intinya nanti mencari kaul-kaul yang nyeleneh-nyeleneh. Oh, nikah kontrak boleh, kawat nanti banyak perselingkuhan akhirnya. Terus apa? Ini hukumnya halal. Nah, ini hukumnya seperti ini ya. Nah, contohnya lagi ya, ada ini salah satu apa akad utang piutang ya. Gara-gara pakai fikih, aslinya riba itu dipoles kayak bukan riba. Ada orang hutang. Ini saya punya dasar ini, soalnya yang ngomong ke saya itu pelakunya awalnya itu. Ada orang hutang 100 juta ya, pada salah satu nah itu loh, kumpulan syirkah bisnis itu loh ya, pada salah satu itu. Ketika hutang 100 juta misalkan, maka persyaratan dari apa, kalau apa yang semacam PT itu loh, itulah. Ini bukan apa ya syirkah ya, semacam bank syirkah, pengembangan uang itu, perputaran uang. Ketika hutang sama situ harus ada jaminan, misalkan sertifikat rumah atau BPKB mobil. Sudah, berarti ada 2 akad. Yang satu qard atau hutang, yang kedua adalah gadai. Hutang ya, untuk mencairkan 100.000 ada 2 akad. Ditambah lagi 1 akad yang ketiga. Ini yang apa? Yang jadi masalah ya. Kalau gadainya nggak masalah, asalkan sesuai syarat ya. Tapi yang ketiga ini yang jadi masalah. Kenapa? Harus ada akad ijaratul hifdzi ya. Harus ada akad ijarah atau persewaan ya. Persewaan untuk menyimpan BPKB atau sertifikat rumah di dalam kantor lembaga tersebut ya. Lembaga keuangan ini ya, di dalam kantor, dan itu per bulannya misalkan 300.000. Nah itu utang 100.000, utang 100 juta, sertifikat harus disewakan lemari. Per bulannya biayanya adalah 300.000. Kita nyewa tempat penitipan sepeda motor di Wonorejo sana selama 1 hari 3.000 sepeda motor. Nah itu ongkos untuk yang jaga apa ya, atau yang punya lahan ya. Lahan saya ditempati. Lah ini buku loh ditaruh di lemari suruh bayar ya. Bayarnya nggak masuk akal 300.000. Sebenarnya apa? Itu khilah dari hutang, dari apa? Dari riba itu, dari bunga. Sebenarnya itu bunga. Kalau di bank konvensional itu bunga, tapi di khilah ya. Alasannya ijaratul hifdzi. Nah itu. Terus yang cerita kepada saya itu kepalanya dulu, kepala lembaga keuangan itu ya. Mau tanda tangan itu ya. Beliau santri ya. Beliau santri. Tangannya gemeter itu. Akhirnya ketahuan kiainya. Ketahuan kiainya, kamu ikut ini ya. Iya, keluar. Saya nggak mau santri saya makan barang syubhat ya. Walaupun diakad kan itu ya tetap saja menarik keuntungan dari hutang sebenarnya. Ijaratul hifdzi itu 300.000 itu menarik keuntungan sebenarnya. Kalau hutang itu jangan narik keuntungan. Hutang itu asasnya kan tabarru'. Asalnya itu adalah tabarru' ya. Jadi menolong asasnya itu, bukan untuk menarik keuntungan. Kalau menarik keuntungan bisnis.
bisnis jangan pada penderitaan orang lain. Harusnya ya, itu ya harus tegas dikatakan sebagai riba. Sudah. Karena apa? Kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik kemanfaatan itu riba. Dan itu ya nggak main-main itu ya. Jadi yang punya lembaga ini alumni dari sebuah pondok besar ya di Jawa Timur ya. Punya lembaga besar di apa yang punya apa syirkah keuangan ini kan alumninya. Kemudian disusupi apa cara-cara bank konvensional seperti itu. Ya kasihan pondoknya. Pondoknya itu nggak ikut-ikut. Begitu kiainya tahu, dicabut semuanya dana itu. Sudah nggak usah ikut-ikutan kayak gitu. Akhirnya buat toko sendiri di semua kabupaten ada. Gitu. Oh, hebat memang pondoknya dalam masalah keuangan ya. Tapi kalau yang itu bukan punya pondok itu punya alumni itu ya. Blind ini gara-gara apa? Ya gara-gara belajar fikih tanpa didasari tasawuf seperti itu. Akhirnya fikih itu dibuat untuk mencari celah bagaimana yang haram itu bisa menjadi halal ala mereka, ala teori fikih itu ya. Tapi ya nanti ya, orang-orang yang kayak gini itu ya dapat konsekuensi. Dikhilah juga sama Allah. Jadi dimasukkan ke dalam tong, lalu dilemparkan ke neraka. Kepanasan. Ya Allah, kenapa saya dilemparkan ke neraka loh? Saya nggak lempar kamu kok, saya lempar tong kok. Kamu kok ada di dalamnya? Ya ampun. Kena kayak gitu ya. Hati-hati betul ya. Wa yaqda'una 'alaika bidzunun, dan mereka itu apa? Memastikan ya. Dan mereka itu sudah apa menyangka kita seperti ini. Dan persangkaan itu sudah mereka tetapkan. Ini orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi orang yang kecimpung dalam perkhilafan itu sebenarnya banyak musuhnya. Ya enak. Lebih baik ilmu itu untuk diamalkan, bukan buat perdebatan. Nah, dalam apa kitab Ta'limul Muta'alim itu ya sering disebut apa itu disebut dengan keras ya seperti ini, diperingatkan jangan sampai apa niat belajar untuk jidal ya, untuk mujadalah itu jangan sampai. Wa yataghamazuna wara'aka bil uyuni wa yukhissuna 'alaika 'atharatika fi isyratihim hatta yujabbihuka biha fi hali ghaidhihim wa munadharatihim. Kalau mereka itu di belakang kita sering main mata sesama golongannya. Kalau kita berbeda, misalkan menjadi apa lawan debatnya itu di belakang kita itu mereka pasti ya, kayak gitu itu main mata memberi isyarah. Isyarahnya ini intinya adalah penghinaan sebenarnya ya kepada kita itu penghinaan. Nah, kita harus hati-hati. Terus kalau kita ada kesalahan itu pasti dijadikan data, dihitung-hitung terus ya. Dan ketika nanti mereka marah ya, ketika kita sedang berdebat dengan mereka itu buat menyerang supaya kita dipermalukan di depan umum. Nah itu ya. Intinya kita itu kalau bersama mereka ya sudah ya Pak, jangan lama-lama kalau ngumpul ya. Kalau ngumpul ya harus hati-hati. Lebih baik tidak menampakkan diri kalau apa kalau di depan mereka itu lebih baik ya. Nah, kita nggak tampil ya. Misalkan kita punya keahlian dalam hal fikih, mereka juga jangan mau jadi lawan debatnya, jangan mau. Soalnya
Kalau perdebatan di muka umum seperti itu, tujuannya itu bukan izharul haq sebenarnya. Tapi apa? Menjatuhkan lawan. Bukan untuk menampakkan kebenaran, bukan. Menjatuhkan lawan dan supaya terlihat paling pinter. Supaya terlihat wah gitu ya. Nah ini tujuan belajar ilmu yang seperti ini nih ya, yang nggak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. La yuqiluna dzalika wallahu alam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.